maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di sini membuktikan Novi itu sungguh-sungguh buat bantu Mas Agus. Ya. Ini pasal ini pembuktian Novi itu sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai, karena bagaimanapun dia pihak yang bertanggung jawab menginisiasi. Misalnya nanti misalnya ada donasi 1,3 M atau something itu habis, apabila diperlukan, Novi dengan yayasannya bisa menggalang dana lanjutan, walaupun dengan adanya polemik seperti ini. Ini membuktikan, ya, hatinya Novi itu bagaimana ke Mas Agus, seperti itu. Ya, walaupun dia udah sedemikian rupa lah, dihujat sana sini, netizen dan donatur segala macam, menggiring opini negatif kepada dia. Maka ini saya cantumkan di sini. Ini sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk ketulusan hatinya Novi. Berarti memang benar pure semua itu atas inisiasi dari Teh Novi terkait klausul itu ya Om? Ini saya yang buat, saya sampaikan ke Novi, seperti itu. Sepenuhnya saya yang buat. Dan disetujui sama dan beliau? Disetujui oleh Novi. Mungkin nggak Om, Novi itu berpikiran? Itu pertama, ya ini pertama ya. Terus yang ini kita jamin ke pasal 4 yang katanya ada sampai 7 turunan gitu kan. Ya, saya bacakan pasal 4. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Klausul seperti ini itu adalah klausul yang sangat wajar sekali kita cantumkan. Sesama advokat pun sudah sangat memahaminya, bahwa karena ini adalah perjanjian di bawah tangan. Ya, perjanjian di bawah tangan ini resikonya adalah wajib dibuktikan di depan pengadilan. Ya, kecuali akte berbentuk akta notaris, itu tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya di hadapan pengadilan. Sehingga apa? Apabila ada terdapat salah satu pihak, ya, akhirnya yang meninggal dunia dan masih terdapat sangkutan uang dan permasalahan uang di sana, maka perjanjian ini tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Dan perjanjian ini tidak dapat dibatalkan begitu saja, ya, tapi dengan kesepakatan para pihak. Ini adalah satu bahasa dan kalimat hukum yang tentunya sangat wajar sekali. Makanya saya sangat sayangkan apabila terdapat ada plesetan penggiringan ini sampai berlaku 7 keturunan. Seharusnya sebelum menyampaikan hal tersebut tentunya berkoordinasi terlebih dahulu atau menanyakan pendapat satu advokat atau ahli hukum, apa sih maksud daripada klausul yang tercantum dalam pasal 4 tersebut, seperti itu. Om, pada akhirnya Densu, kalaupun ini tidak berakhir, Densu mau ambil alih seluruh uang donasi, gimana Om pendapatnya? Hak berpendapat masing-masing itu silakan saja. Akan tapi ingat, kita negara hukum, punya satu peraturan dan undang-undang yang berlaku, ya kan, terkait dengan hak seseorang. Apakah itu melawan hukum atau dia melawan hukum, silakan tafsirkan sendiri. Semoga saja sebelum melakukan suatu sikap dan perbuatan, tentunya dapat dikoordinasikan terlebih dahulu ke ahli hukum, advokat, seperti itu. Bang, ini banyak pihak juga Bang yang ikut serta, yang melaporkan dan segala macamnya Bang, ini seperti apa begitu? Pihak mana itu Mas? Ya, pihak Pablo dan segala macam itu banyak yang ikut ingin menggugat secara perdata di pengadilan. Jadi saya kan sudah sampaikan waktu itu pertama kali saya ikut Komal, ya. Saya sampaikan dalam Komal tersebut, apabila terjadi perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat yang tidak dapat diakomodir oleh Novi pada saat itu, monggo silakan, terdapat saluran hukum, silakan lakukan upaya hukum. Apabila para donatur mempunyai satu pendapat dan pemikiran lain atas penggunaan uang donasi tersebut, merupakan satu hal yang wajar. Tidak semua bisa Novi akomodir pada saat itu. Tapi kalau memang ada yang berpendapat lain, ya udah, gunakannya haknya untuk lakukan upaya hukum. Kan negara kita mempunyai saluran-saluran hukum yang ada. Silakan gunakan. Seperti itu.
Ya, itu yang menjadi pendapat saya yang saya harus tegaskan di sini. Bang, tadi kan abang menyebut takut adanya dugaan dikomersilkan nih bang. Mungkin dari abang sendiri sejauh ini apakah ada mengarah ke sana bang dalam kasus ini? Saya melihat terdapat pihak-pihak lainnya yang sangat senang sekali kalau kasus ini tidak cepat untuk diselesaikan. Itu aja. Itu sih. Mau sedikit Bang tegaskan. Ya, saya sudah sangat pahami sekali resiko tersebut. Ya, makanya saya menjawab hanya sebatas bagaimana SOP saya bekerja, bagaimana SOP di kantor saya mengeluarkan produk hukum. Itu saja yang saya bahas. Yang lain tidak akan saya bahas. Itu akan membuktikan bahwa integritas saya dan profesionalitas saya dalam mengemban profesi saya sebagai advokat. Ya. Jadi hanya sebatas itulah saya akan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi. Untuk hal-hal lain saya tidak akan buka sedemikian rupa tidak untuk konsumsi. Seperti itu. Dan saya ikhlaskan. Sekali lagi saya ikhlaskan kalau saya dihujat sengkuni, pengkhianat, terus apa lagi? Ular, apa lagi? Terserah, nggak apa-apa. Syukur alhamdulillah, ya kan? Seperti itu. Nggak sakit hati Di situasi tadi Bang yang abang katakan, apakah situasi itu datangnya dari orang sekitar Novi atau seperti apa Bang? Saya bilang kondisi sedemikian rupa yang akhirnya mengakibatkan Novi mengambil sikap untuk walk out. Kondisi sedemikian rupa. Kondisi itu berbagai macam. Silahkan tafsirkan sendiri. So, ini berarti belum ada komunikasi lagi dengan Komunikasi dengan Novi hari ini sudah ada ketika saya menyampaikan surat cabutan kuasa saya kepada Novi. Ada balasan nggak? Ada dibalas sama Novi. Apa? Ya kita sampaikan sama-sama, kita mohon maaf, ya kan, semoga kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Bang, pandangan abang ketika abang sekarang sudah tidak jadi kuasa hukum Novi bang, itu menurut abang uang donasi itu murni hak Agus atau ya sama kan pertama tidak ada syarat di antara Ya, saya tegaskan ya, ini menurut pendapat hukum saya. Silakan bagi yang mempunyai pendapat hukum yang berbeda ya silakan saja. Pendapat hukum saya dari awal saya konsisten. Ya, uang itu ditujukan untuk pengobatan matanya Mas Agus. Itu. Ya. Itu saya konsisten dari awal saya tangani kasus ini sampai dengan saat ini, uang tersebut digunakan untuk pengobatan matanya Mas Agus. Dengan timbulnya dinamika, polemik, segala macam luar biasa sekali, akhirnya ada pergeseran. Nah, akhirnya saya akomodir dalam draft kesepakatan bersama. Saya minta pemerintah untuk hadir di situ, bikin kesepakatan bersama di Kemensos. Seperti apa? Itu. untuk keberadaan dananya bang gimana bang? Karena itu dipertanyakan pihak. Keberadaan dananya itu masih di rekening yayasan, dan saya yakini dana tersebut tidak akan dipakai oleh Novi kecuali untuk pengobatan matanya Mas Agus. Masih utuh bang ya? Harusnya masih utuh. Ya, harusnya masih utuh. Dan Novi, saya paham Novi nggak akan mungkin menggunakan untuk apapun juga. Ya, seperti itu. Kalau bagi pihak-pihak yang menginginkan keterbukaan dan transparansi, yayasan memang silakan saja. Yayasan pun pasti akan mengaudit dirinya sendiri untuk melaporkan ke dinas sosial, karena mereka wajib untuk audit, untuk melaporkan dana tersebut ke dinas sosial. Nggak perlu diminta pun pasti akan audit sendiri dia. Bang, Gitu. mungkin kalau untuk mundur ke menjadi pengacaranya Teh Novi sendiri, apa udah dipikirkan sebelumnya dan kenapa abang memutuskan pengunduran diri pada hari perdamaian itu bang? Baik. Apa spontan Om? Baik, itu adalah pernyataan sikap dengan akumulasi segala macam pertimbangan yang ada. Kenapa? Karena dengan kondisi yang ada, kehadiran saya nanti sebagai kuasa hukumnya Novi pasti akan lebih memberatkan dia. Saya tidak akan mau memperberatkan dia. Silakan, ya silakan saja. Mungkin dia punya pendapat ahli hukum lainnya, tidak masalah untuk itu. Akan tapi tentunya dengan keluarnya tanpa adanya persetujuan saya keluar dari ruangan tersebut, itu sudah saya sudah melihat bahwa
sudah tidak ada lagi kesepakatan antara advokat dan klien dalam strategi legal action yang akan dilakukan. Ya, tentunya saya juga punya sikap, saya punya integritas. Makanya pada hari itu saya menyatakan diri saya mundur. Walaupun ada pro kontra. Wah, kenapa kamu mundur daripada acara? Itu perlu saya lakukan. Itulah pernyataan sikap saya. Ya. Soal tepat tidak tepat itu adalah menjadi hak saya untuk mundur. Dan itu diatur dalam undang-undang advokat juga. Sehingga saya tidak mau menyebabkan polemik lebih panjang lagi. Biarkan Novi mungkin mempunyai pendapat sendiri, pendapat ahli hukum yang lain dan sebagainya, terserah. Ada kondisi di mana dia akhirnya keluar, monggo silakan. Tapi lebih baik saya nyatakan pada saya itu saya harus mundur dalam kasus ini. Seperti itu. Artinya Abang kecewa juga Bang, atas sikap Novi. Soal kecewa tidak kecewa itu subjektif sekali, tapi pemikiran saya sangat objektif ya pada saat itu, bahwa bantuan hukum yang saya berikan sudah tidak bermanfaat lagi, seperti itu ya. Makankah aksi Novi walkout itu gara-gara Densu nggak boleh masuk di draft itu, kan katanya Densu tuh harus dilibatkan gitu kan. Nah pada saat itu Farhad menolak, Densu itu tidak perlu terlibat di sini. Saya saat itu akhirnya saya berbicara, saya menyampaikan bahwa Densu harus dilibatkan dan sebagai pihak yang mengetahui dalam kesepakatan bersama, dan itu tidak masalah oleh Bang Farhad ya, nggak ada masalah untuk itu, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada masukan silakan cantumkan saja bagaimana sikapnya atau masukannya Bang Densu, dan dia sebagai pihak nanti yang menandatangani, yang mengetahui, itu terakomodir semuanya, nggak ada masalah untuk itu. Bang, masalah moderator ditanyakan dulu, bukannya dari sosial. Moderator itu awalnya pada saat acara e-news ya. Ya. Kalau nggak salah pada saat acara e-news yang dihadiri oleh Pablo, kuasa hukum donatur, terus kuasa hukum Agus Ilal. Pada saat itu saya ingat persis bahwa Pablo yang menyarankan agar supaya menggunakan Pak Abraham sebagai moderator. Kenapa? Karena dia juga udah memahami perkara ini, peristiwa ini. Dia udah melakukan pengecekan, wawancara, investigasi ke rumahnya Agus, sudah investigasi ke yayasan, sedemikian rupa. Dia pihak yang paling tepat agar supaya dia sebagai moderator, karena dia berdiri di tengah-tengah, tidak memihak siapa-siapa pun juga. Tapi saya tanya waktu itu sama Pablo, berapa bayarannya? Kita nggak punya uang, kita keterbatasan dana. Oh nggak apa-apa, gratis kok dia mah. Dia kan saudara saya, pasti gratis. Nanti saya minta tolong sama dia pasti mau. Alhamdulillah pada saat di Gedung Juang dia datang. Ya terus terang pada saat akhir acara, mohon maaf Bang Abe, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Oh ya nggak apa-apa, saya senang, dia bilang, kata Bang Abe, saya senang untuk itu. Nggak apa-apa, yang penting masalah ini bisa terselesaikan. Kasihan. Itu pada saat Gedung Juang ya. Selanjutnya pada tahap pertemuan berikutnya, saya komunikasi sama Bang Farhad. Saya minta pada saat itu acara dilakukan dengan live, dan saya tanyakan siapa moderatornya. Kira-kira kalau itu Pak Abe masih mau nggak? Oh ya silakan tanya sendiri. Tapi syukur Bang, dia nggak komersil, gratis kok sama dia. Abang coba tanya aja sendiri. Abang kan pihak tamu, tolong tanyakan. Semoga aja dia nggak cas itu biaya. Tapi setahu saya dia mau agar supaya dia punya concern, agar supaya kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhirnya waktu itu Bang HWP datang pada saat acara hari Selasa kemarin di Verde itu, begitu. Nah, kalau ada pertanyaan memihak tidak memihak, saya melihat ini moderator kasihan juga akhirnya. Dia berdiri tengah-tengah, supaya dia punya tujuan pada sebelum acara. Apakah sudah ada draftnya bisa diselesaikan dengan baik? Oh sudah ada, dia bilang lah macam, kata Bang Farhad. Dan saya mengiyakan, udah ada kok Bang ini. Oh berarti udah oke ya, nggak ada ribut-ribut kayak kemarin ya? Nggak, insya Allah nggak ada.
ternyata kejadiannya akhirnya di luar dari apa yang kita harapkan. Itu sih yang saya bisa kasih pendapat tentang Bang Abe sebagai moderator. Bang, tadi abang bilang tamu. Kenapa bang dari pihak sana komplit dan dari pihak sendiri abang sendiri nggak terbatas diwakili atau PH-PH yang lain, Bang? Oke, pada saat itu saya sudah menyampaikan daftar tamu yang akan hadir. Saya sudah mencantumkan nama dari kantor hukum saya, nama dari timnya PNY, nama-nama dari tim hukumnya advokat pendukung Novi, terus nama-nama tim dari advokat donatur, perwakilan donatur. Saya sudah sampaikan ke Bang Farhad, akan tapi tetap yang punya tuan rumah, yang punya acara kan Bang Farhad. Saya hanya bisa mengusulkan saja. Kalau ada yang diundang tidak diundang, ya saya tidak tahu ya. Tapi saya sudah mengusulkan untuk itu. Ada kok, detail semuanya lengkap. Tapi abang sendiri tidak membantah dan ada tidak komplain mengatakan dari pihak lu komplain kalau dari pihak kamu. Gimana? Kecil soal. Maksudnya abang nggak komplain gitu loh. Kalau dari pihaknya komplain, siapa aja boleh datang, dan dari pihak abang kok tidak datang sebagian itu nggak boleh. Iya. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya ke Bang Farhad ya. Dia tuan rumah loh. Seperti itu. Dan dia kalau pada saat terakhir dia tidak mengirimkan undangan atau tidak menyatakan sikap untuk mengundang, ya kita juga tidak bisa paksakan itu ya. Itu sih. Jadi artinya sekarang posisi Mas Bray sekarang seperti apa nih? Akankah akan membantu membela Agus untuk mendapatkan donasi itu? Saya tekankan di sini sudah cukup pemikiran dan bantuan hukum saya terkait dengan permasalahan ini. Masih banyak klien-klien saya yang membutuhkan perhatian dan pemikiran saya ya untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Bang, apakah kasus ini akan totally kelar atau akan gimana sih melihat rumitnya, apalagi banyak pihak-pihak yang masuk? Makanya tadi saya tekankan bagi para pihak-pihak ya yang memberikan bantuan hukum atas kasus ini, tolong pakai hati nurani dan alasan kemanusiaan begitu, agar supaya kasus ini dapat segera diselesaikan. Ya, itu saja sih. Mungkin ada pesan untuk para sahabat dan juga Novi juga. Dan Novi atau Gary? Ya, pesan saya untuk Novi dan Agus dan mungkin untuk kuasa hukum Novi yang baru dan juga untuk Bang Farhad sebagai kuasa hukumnya Agus, tolong gunakan hati nurani kalian ya, lepaskan ego kalian masing-masing, tolong berpikir keras agar supaya permasalahan ini dapat segera diselesaikan ya. Yang akan menjadi dampaknya adalah Agus itu sendiri sebetulnya. Agus sudah jadi korban penyiraman air keras, sekarang Agus juga menjadi korban akhirnya tidak mendapatkan ya dana donasi guna pengobatan dia ya, kasihan dia. Tapi Itu aja. Tapi abang senang nggak kan beberapa hari ini dia akan berobat ke Singapura? Ya alhamdulillah apabila ada yang masih memberikan donasi ya, berpartisipasi untuk pengobatan Agus, ya bagus untuk itu ya, sangat bagus sekali. Karena apa? Saya mendengar bahwa masih terdapat banyak zat-zat kimia di dalam matanya, di dalam bawah kulitnya, itu yang belum dikeluarkan. Itu menyangkut keselamatan jiwa. Kasihan. Itu aja. Di sini tergeraknya alasan kemanusiaan saya seperti itu, untuk menangani kasus ini supaya segera dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat, agar Agus dapat segera mendapatkan pengobatan begitu. Itu sih. Oke. Siap, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf saya tadi akhirnya terlambat dan rekan-rekan wartawan menunggu cukup lama. Saya harap sudah minum dan makan buat mengurangi beban menunggunya ya. Thank you ya sebelumnya ya. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.